Ayahku adalah dewa perang. Bab 333. Xiao Zhou, apakah kamu terlalu picik? Apakah kamu membuang-buang waktu dengan membawa kucing dan anjing ke sini? Jika mereka benar-benar datang ke sini untuk makan dan minum, jika manajer melihatnya, dia akan memarahimu sampai mati. Xiao Zhou tersipu dan bergumam, Saudari Gao, menurutku Tuan Guan benar-benar ingin melihat rumahnya. Dia mungkin pelanggan potensial. Nona Gao mencibir, pelanggan potensial. Konyol. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 3 atau 4 tahun. Tidak peduli siapa dia, saya dapat mengetahui latar belakangnya secara sekilas. Orang ini pasti tidak membeli rumah. Saat dia berbicara, jarinya hampir menusuk wajah Guan Qianjun. Guan Qianjun mengerutkan kening dan menatap putrinya. Qian, kamu ingin mengurangi bonus sebulan dari 2 penjaga keamanan tadi. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan terhadap orang ini? Qian menatap Nona Gao dengan serius dan berkata dengan serius, kakak perempuan tertua ini lebih penuh kebencian daripada kedua paman keamanan itu, jadi mari kita kurangi bonus 3 bulannya. Ini yang dia katakan. Wajah Xiao Zhou menjadi sedikit pucat. Nona Gao tertawa terbahak-bahak hingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, kamu gadis kecil, kenapa mulutmu begitu kejam? Kamu akan mengurangi bonusku selama 3 bulan. Kamu pikir kamu ini siapa? Hanya karena aku menghalangimu masuk melalui pintu, kamu ingin mengeluh, kan? Terserah kamu. Jika kamu mengeluh, aku tidak hanya tidak akan mengurangi bonusnya, tapi aku juga akan menambahkan bonus beberapa ratus dolar. Lagi pula, orang sepertimu tidak boleh masuk. Siapapun yang membawamu masuk harus memotong uangnya. Katanya, menakutkan. Lihatlah Xiao Zhou, berbalik dan pergi. Ekspresi jijik di wajahnya. Nampaknya jika Anda berdiri di samping Guan Qianjun sebentar, Anda akan ternoda oleh aura orang miskin. Saat dia berjalan pergi, dia masih merasa marah, Xiao Zhou, kamu harus berhati-hati, saya jamin ayah dan anak ini hanya di sini untuk makan dan minum, apalagi menjual apartemen kepada mereka. Kalaupun saya bisa menyewa rumah, nama saya akan ditulis terbalik. Xiao Zhou menarik napas dalam-dalam dan menitikkan air mata, namun ia tetap meminta maaf kepada Guan Qianjun dan Qian. Jangan pedulikan itu. Lagi pula, penampilannya sangat bagus, dia pasti sombong dan meremehkan orang lain. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Xiao Zhou, jika penampilanmu menjadi begitu bagus di masa depan, apakah kamu akan meremehkan orang lain? Xiao Zhou menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Orang tuaku memberitahuku bahwa di dunia ini, semua kehidupan adalah setara dan harus dihormati. Menurutku orang tuaku benar. Qian mengangkat tangan kecil ke arahnya, Saudari Zhou, menurutku kamu benar. Xiao Zhou tersenyum cerah dan mengangkat telapak tangannya ke arahnya. 2 gadis, 1 besar dan 1 kecil, bang. Tamparan di wajah. Mereka semua tertawa bahagia. Dia memandang Guan Qianjun setiap hari dan berkata tanpa basa-basi, ayah, menurutku Saudari Zhou adalah orang yang baik. Jika saya perlu mempromosikannya, biarkan dia menjadi manajer selama sebulan. Setidaknya saya bisa mendapatkan lebih dari 10.000 yuan. Guan Qianjun tersenyum tipis, oke, dengarkan bayi kecil yang lucu itu. Xiao Zhou, melihat mereka tanpa bisa dijelaskan. Aku bergumam dalam hati, oh, aku tidak akan bertemu orang bodoh dan putrinya, kan? Karena kesopanan, dia tidak berani mengatakannya, dan dia tidak berani bertanya. Saya mengajak ayah dan putrinya untuk melihat meja pasir dan memperkenalkannya dengan sangat hati-hati. Memang ada banyak makanan ringan, teh, dan minuman enak di sekitar. Ini seperti prasmanan. Qian adalah orang yang suka ngemil, dan dia bosan mendengarkannya, dan terus berlari ke samping untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tidak lama kemudian, Nona Gao datang bersama seorang wanita gemuk berusia 40-an. Tuan Chang, pernahkah Anda melihatnya? Ini ayah dan anak perempuannya. Sudah lama saya katakan bahwa mereka ada di sini untuk makan dan minum. Xiao Zhou masih tidak mempercayainya dan bersikeras untuk membawa mereka masuk. Ini semua makanan ringan kelas atas. Setiap porsi akan berharga lebih dari 10 yuan jika dijual di luar. Berapa banyak yang sudah dimakan? Manajer Chang memelototi Xiao Zhou dengan tajam, kamu tidak ingin melakukan ini lagi, bukan? Mengapa kamu begitu buta? Dalam pekerjaan kami, yang paling penting adalah penglihatan Anda. Anda dapat mengetahui siapa pelanggan potensial. Jika kamu membawa mereka ke sini untuk makan dan minum, bonus bulan ini akan hilang, dan setengah dari gaji pokokmu akan dipotong. Xiao Zhou menangis, Tuan Chang,
jangan lakukan ini. Saya baru saja lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan pertama saya. Saya bahkan memberitahu ibu dan ayah saya bahwa saya akan mengirimkan semua gaji saya kepada mereka. Aku tidak bisa mengiriminya sebanyak itu lagi. Kesehatan kita berdua buruk. Jangan gunakan ini untuk mendapatkan simpati. Apakah ada gunanya berpura-pura menjadi menyedihkan? Manajer Chang berkata dengan dingin, jika Anda terus bergumam, keluarlah. Anda tidak akan membayar sepeser pun. Apa-apaan ini? Biarkan orang hari mengawasi saya mulai sekarang dan jangan merekrut orang bodoh seperti ini. Saya belum mendapat pelanggan selama sebulan, tapi saya sering mengajak beberapa orang untuk makan dan minum. Aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu membawa kerabatmu ke sini dari teman untuk makan dan minum gratis. Nona Gao berkata dengan nada yang aneh, Tuan Chang, analisis Anda sangat masuk akal. Bagaimanapun, menurut saya Xiao Zhou sama seperti yang Anda katakan di awal. Dia memiliki penglihatan yang terlalu sedikit. Dia harus dipecat. Mari kita rekrut talenta yang lebih baik. Setidaknya, kita tidak akan membiarkan semua kucing dan anjing masuk begitu saja. Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, ayahku dan aku bukan kucing atau anjing, jangan katakan itu lagi. Tidak peduli itu kamu. Tetap saja kamu. Kamu akan dipecat. Dan, tidak satu sen pun. Dia menunjuk ke manajer Chang. Lalu dia menunjuk Nona Gao. Dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat, seperti seorang bos. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Ekspresi manajer Chang berubah drastis dan dia mendengus marah. Nona Gao berkata dengan getir, pecat kami. Kalian berdua, ayah dan anak perempuan, sungguh lucu. Apa-apaan ini, aku akan mengusirmu sekarang juga. Dia ingin segera menelepon keamanan. Xiao Zhou dengan cepat berkata, Saudari Gao, jangan mengusir mereka. Tuan Guan benar-benar mendengarkan dengan cermat ketika saya memperkenalkan properti itu. Saya pikir dia punya ide untuk membelinya. Nona Gao berkata dengan nada menghina, ya, saya ingin membelinya jika saya punya ide. Siapa yang tidak ingin membeli Howard Johnson Residence kami? Pertanyaannya adalah, bisakah Anda mendapatkan uangnya? Dia memandang Guan Qianjun, bisakah kamu membelinya? Bisakah kamu benar-benar membelinya? Xiao Zhou memandang Guan Qianjun dengan penuh harap. Lao Guan menggelengkan kepalanya, saya tidak perlu membelinya, jadi saya tidak akan membelinya. Tiba-tiba, Nona Gao dan manajer Chang tertawa. Xiao Zhou menjadi pucat dan tersenyum pahit. Dia menundukkan kepalanya, air mata hampir mengalir. Para tamu di sekitarnya berkumpul dan bertanya dengan rasa ingin tahu tentang situasinya. Nona Gao menambahkan beberapa rincian tambahan. Sekelompok besar orang menjadi bahagia. Dari tampilan ini, sepertinya dia miskin. Dia mungkin tinggal di rumah paling kumuh di kota dan menyewanya. Apakah kamu akan membiarkan ayah dan anak perempuan desa datang untuk melihat rumah di apartemen kelas atas? Bukankah ini menurunkan standar kita? Tuan Chang, Anda benar-benar perlu meningkatkan level dan kualitas promotor rumah Anda. Jika Anda membiarkan siapapun masuk, itu akan mempengaruhi kualitas. Manajer Chang ketakutan dan dengan cepat mengangguk setuju. Kemudian, tunjuk Xiao Zhou dengan ganas. Kalian dipecat sekarang, segera keluar dari sini, dan kalian berdua juga. Beberapa penjaga keamanan melangkah mendekat, dan di bawah perintah manajer Chang, mereka akan mengusir ketiga orang ini. Xiao Zhou Ayai berkata, Tuan Chang, beri saya kesempatan. Bahkan jika Anda ingin memecat saya, lagi pula, saya telah bekerja di sini selama sebulan dan belum mencapai hasil apapun, tetapi saya juga telah melakukannya banyak. Kamu harus memberiku gaji pokok, kan? Hepatitis ibu saya cukup serius dan dia sangat membutuhkan banyak uang untuk mengobatinya. Bab 334. Dia hampir menangis. Nona Gao mencibir, Anda telah melakukan banyak hal. Apakah Anda memerlukan gaji pokok? Coba pikirkan, berapa banyak orang yang Anda bawa ke sini untuk makan makanan ringan bulan ini, dan uang yang telah Anda konsumsi. Kamu bahkan tidak bisa membandingkannya dengan 10 gaji pokok. Keluar dari sini, jangan malu di sini. Xiao Zhou tidak berdaya. Tarik napas dalam-dalam. Dia berbalik untuk melihat Guan Qianjun dan Qian. Tuan Guan, adik perempuan, ayo pergi. Dia juga dengan lembut mengangkat Qian. Meskipun ayah dan putrinya dipecat dan dipermalukan, dia tidak mengeluh sama sekali terhadap Guan Qianjun dan Qian. Qian berkata, Saudari Xiao Zhou, aku menyukaimu. Jadi jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Aku akan membiarkan ayahku melindungimu. Xiao Zhou.
Guan Qianjun memandang manajer Chang dengan dingin dan berkata, panggil bosmu keluar. Manajer Chang mengerutkan kening dan bertanya dengan kasar, siapa Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertemu dengan bos kami? Bisakah Anda bertemu dengan bos kami? Dia memiliki posisi tinggi dan bertanggung jawab atas segalanya. Kamu ingin bertemu dengannya? Sama seperti orang biasa yang ingin bertemu kaisar. Wajah Nona Gao penuh dengan ejekan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kami, bos, bahkan tidak akan melihatmu, kucing, anjing, babi, dan anjing, yang lebih rendah darimu. Nama keluargamu Guan, kan? Jangan kira karena omong kosong seperti itu, kami akan takut, jadi pergi dari sini. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba, terdengar deru langkah kaki di dalam, disertai dengan teriakan, Tuan Guan. Tuan Guan. Di mana Tuan Guan? Mohon maafkan saya, Tuan Guan, saya. Saya baru tahu Anda ada di sini. Maafkan aku, maafkan aku. Suara ini dipenuhi dengan ketakutan yang kuat, seolah-olah Guan tidak mengampuni dosanya, orang yang berteriak akan dirobohkan ke neraka tingkat 18. Semua orang berpaling untuk melihat. Seorang pria parubaya dengan perut buncit tersandung keluar dari pintu mewah. Meskipun dia terlihat sangat kuat, dia sekarang dipenuhi rasa takut. Ada keringat dingin di seluruh gaya rambut Mediterania. Dia menyeka keringatnya dan berlari ke sini dengan tergesa-gesa. Celepuk. Dia tidak sengaja terjatuh dan menimbulkan suara keras di lantai. Apa-apaan? Dia berteriak dan segera bangkit, mengabaikan rasa sakit di tungkai dan kakinya, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berlari ke arah Guan Qianjun. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda Tuan Guan? Suara itu penuh rasa hormat. Manajer Chang dan Nona Gao yang berada di sebelah mereka membuat takut. Tuan Guan. Sutra gantung ini sebenarnya bernama Guan. Nona Gao dengan cepat bertanya, Tuan Zhao, apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda harus begitu menghormati dia? Dia hanyalah bajingan yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Anda pasti salah mengira dia, bukan? Guan Qianjun berkata dengan tenang, sayalah orang yang Anda cari. Kentut. Manajer Chang berkata dengan nada menghina, nama keluarga Anda adalah Guan, tetapi Anda jelas bukan Tuan Guan yang dicari bos kami. Itu hanya kebetulan. Jangan berpura-pura menjadi orang seperti Anda. Bosku bahkan tidak mau melihatmu dengan jari kakinya. Nona Gao bertepuk tangan, Tuan Chang, apa yang Anda katakan sangat bagus, itulah intinya. Tuan Zhao, jangan tertipu olehnya. Coba lihat, apakah dia benar-benar laki-laki. Cucu kura-kura itu hampir sama. Dia berkata, membuat dirinya tertawa. Sungguh. Di mata Chang dan Gao, bagaimana pria yang datang ke sini bersama putrinya untuk makan dan minum bersama bisa menjadi Tuan Guan yang disebutkan oleh Tuan Zhao? Tuan Zhao. Itu adalah CEO perusahaan real estate pemilik Howard Johnson Mansion dan beberapa properti kelas atas. Dan, perusahaan real estate ini juga berafiliasi dengan Tianzuan yang terkenal. Tuan Zhao, yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 10 juta, dipanggil si kecil, oleh Tuan Guan. Guan Qianjun berbicara. Dia menunjuk Nona Gao. Pecat orang ini. Aku tidak ingin melihatnya di sini lagi. Juga, tampar dia 20 kali agar dia mengingat pelajaran hari ini. Qian menunjuk ke arah manajer Chang. Nah, ada orang ini. Dia harus dipecat dan ditampar 10 kali. Juga, biarkan saudari Zhou menggantikannya. Kita harus melatih saudari Zhou dengan baik dan menjadikannya orang yang sangat berkuasa. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Xiao Zhou yang juga berkeringat deras di sampingnya. Xiao Zhou. Dia ketakutan dan tersenyum pahit, adik, berhentilah membuat masalah, Tuan Guan, ayo pergi. Kalau tidak, kita akan sangat terluka. Lupakan saja, saya tidak menginginkan uang saya. Ayo pergi. Dia menarik lengan baju Guan Qianjun dengan menyedihkan. Sebuah suara tajam keluar, itu dari Nona Gao, dan ekspresi sarkastiknya hampir hilang dari wajahnya. Aku pergi. Ayah dan anak yang bodoh, beraninya mereka mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu ingin menamparku 20 kali? Berikan 10 tamparan kepada manajer Chang. Oke. Keamanan, tahan para idiot ini. Yang besar menamparku 50 kali. Yang kecil menamparku 20 kali. Manajer Chang juga tersenyum sinis, kamu harus merokok lebih banyak, jika tidak, kamu tidak dapat mengingat pelajarannya dan lari ke tempat lain dan tetap bersikap sombong. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau menyangkut orang lain, mereka semua mungkin akan dipukuli sampai mati.
Tuan Zhao, menurut Anda begitu? Pada saat ini, Tuan Zhao dengan cepat memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati dan sepertinya tidak menemukan target. Lihat Guan Qianjun lagi. Lihat Guan Qianqian lagi. Kabar yang saya terima adalah seorang ayah dan anak perempuan memiliki usia dan penampilan yang hampir sama, dan nama keluarga mereka adalah Guan. Dan pemuda itu penuh dengan momentum, secara samar-samar mengungkapkan kekuatan untuk mendominasi dunia. Bukankah ini mudah untuk diidentifikasi? Itu pasti. Saat ini, banyak tamu berkumpul. Satu demi satu, mereka memandang dengan mengejek ke arah Guan Qianjun dan Guan Qianqian yang masih tenang dan tenang, serta Xiao Zhou yang wajahnya pucat. Dua orang idiot, besar dan kecil, akan benar-benar dipukuli sampai mati. Ini rumah Howard Johnson di bawah Tianzuan. Kamu bisa makan hitam dan putih. Kamu datang ke sini untuk makan dan minum dan kamu berani menjadi sombong. Bukankah ini meminta kematian? Sayang sekali gadis kecil itu dibunuh oleh ayahnya. Di tengah semua ejekan dan desahan, Tuan Zhao mengangkat jarinya ke arah manajer Chang. Manajer Chang bergegas mendekat dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Tuan Zhao, Anda ingin saya meminta seseorang untuk mengusir mereka, bukan? Ini perlu. Di tempat mewah seperti kita. Kita tidak boleh membiarkan beberapa kucing dan anjing mengganggu kita. Ini akan mempengaruhi reputasi rumah kita. Nona Gao juga menghampiri dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Zhao, saya akan meminta seseorang untuk memberi mereka pelajaran terlebih dahulu, lalu. Ajari kamu pelajaran. Tuan Zhao tiba-tiba meraung. Berikutnya, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Dia memukul wajah manajer Chang dengan keras, menyebabkan dia langsung jatuh ke tanah. Separuh wajahnya bengkak hingga hampir pecah. Mimisan. Sambil menjerit kesakitan, dua gigi tanggal. Tamparan backhand lainnya. Pukul wajah Nona Gao dengan keras. Pemukulan itu menghantamnya begitu keras hingga tubuhnya ditusuk dan terlempar keluar. Pukul lantai. Ledakan. Dia tiba-tiba menjerit menyayat hati. Seluruh staf, tamu, semua orang tercengang. Manajer Chang dan Nona Gao menutupi wajah mereka dengan kesakitan. Bersambung.